tahiyatul Islam, tahiyatul ahlal iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana amma ba'd. Ikhwani fillah, azakumullah wa iyyakum. Kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kenikmatan yang luar biasa pada kita, sehingga pada sore hari ini kita diperkenankan untuk senantiasa bisa thalabul ilmi dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam taslim moga-moga senantiasa kunjuk dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kita mendapatkan syafaatnya min yaumi hadza ila yaumil qiyamah insyaallah. Ikhwani fillah, azakumullah wa iyyakum. Kita sudah memasuki fase-fase akhir daripada bulan Ramadan. Maka ini merupakan momentum yang luar biasa untuk bisa mengupgrade keimanan kita, menguatkan ketakwaan kita, kemudian juga mengokohkan batin ya, dan jiwa kita dalam rangka untuk senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena ikhwani fillah, ketika seseorang itu mendapatkan Lailatul Qadar, maka akan terjadi yang namanya takhyir. At-takhyir itu apa? Perubahan. Minal kufri ilal iman. Dari kekafiran kepada keimanan. Minan nifaq ilal istiqomah. Dari nifaq kepada istiqomah. Minal isyan ila ta'ah. Dari durhaka kemudian taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perubahan ini menuju ke arah yang lebih baik. Karena itu ya perubahan yang lebih baik dasarnya minimal ada 3. Yang harus kemudian kita penuhi supaya kemudian amalan kita itu senantiasa berlandaskan ya kepada ya ahkamullah wa syariatihi, yaitu pada ahkam atau hukumnya Allah dan syariatnya. Yang pertama ikhwani fillah azakumullah wa iyyakum, tauhid kita harus tauhid yang tulus, tidak tercampur dengan apapun juga. At-tauhid yaitu berarti ifradullah bil ibadah. Jadi landasan yang pertama yaitu adalah kokohnya tauhid. Kokohnya tauhid itu akan lahir di dalamnya itu adalah al-amalu ikhlasulillah, yaitu amal yang ikhlas karena Allah. Wa'budillaha, maka kamu beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala mukhlishan lahuddin, dengan mengikhlaskan semua yang kita kerjakan itu hanyalah lillahi taala. Jadi kalau kita kemudian beramal dengan tauhid yang lurus, tidak tercampur dengan apapun, maka yang lahirnya itu adalah ikhlas. Kalau ikhlas, tawajuhnya itu adalah ya tawajuh secara al-aqidi. Tawajuh secara al-aqidi, yaitu adalah mantep ya keyakinan yang kokoh bahwa semuanya ini ya kita harus sikah ya, kuwatus silah bilah, sikotun bilah atau kuwatus silah bilah. Sikotu bilah yaitu kita sikoh pada Allah Subhanahu wa taala. Sikoh itu apa? Yakin biwa'dillah, yakin dengan janji yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakinu bi'adabillah, yakin kalau kita durhaka pasti akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakin bima yurdillah, kita yakin bahwa kalau kita kemudian beramal dengan benar pasti kita akan ya diberikan ridho oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ikhwani fillah, maka kalau tauhid itu kuat, maka kita tidak akan ya terseret kepada apa yang dikatakan oleh Rasulullah bahwa nanti menjelang akhir zaman Ubail min ummati, sebagian daripada kabilah umatku ini akan ya'budunal ausan, maka dia akan menyembah berhala lagi. Kan sekarang sudah banyak ya berhala-berhala yang muncul, dari berhala uang, berhala wanita, berhala jabatan, berhala pangkat, sampai berhala yang beneran, yaitu kemudian semuanya sudah keluar. Dari Baal, Lucifer, sampai satanic worship, sampai penyembahan kepada Dajjal, penyembahan kepada manusia, ini semuanya kemudian ya sudah masuk di dalam sendi kehidupan masyarakat. Tapi masalah ini kemudian membuat ya seseorang itu kemudian menjadi
confused, bingung menghadapi kehidupan. Karena apa? Allah sudah menjamin dalam surah Al-An'am ayat 88, "Walladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bil dzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan imannya itu dengan kezaliman, kesirikan, maka dia mendapatkan amnu, yaitu adalah rasa aman, security dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hum muhtadun, dan dia mendapatkan petunjuk atau hidayah. Artinya apa? Tidak bingung, tapi kosok wong pun, kalau kemudian orang itu berbuat syirik, pasti rasa aman itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia kemudian mempunyai rasa tidak aman menghadapi dunia. Karena apa? Tidak ada backingnya. Allahu waliyul ladzina amanu. Sungguh Allah itu menjadi maula atau pelindung bagi orang-orang yang beriman. Jadi kalau tidak ada backingan yang kuat, boleh jadi manusia itu akan merasa ya mamang ya atau kemudian gentar ketika menghadapi kehidupan ini. Karena kehidupan ini tidak tentu. Berapa banyak orang yang kemudian itu sukses, tiba-tiba ya jungkel itu dengan mudahnya. Berapa banyak orang yang miskin papa, tiba-tiba menjadi sukses. Tapi ketika dia tidak amanah, tiba-tiba dia kemudian ya jungkel lagi. Kalau dia kemudian bertahan untuk istiqomah, pasti dia akan diangkat derajatnya oleh Allah. Mungkin bukan dunia, tapi mungkin dengan amal solehnya, kebaikannya, bahkan mungkin ya dari amal yang kemudian dia tidak sadar bahwa itu menyelamatkan dia dari api neraka. Karena itu ketika kita kemudian ya berada di dunia ini, kokohkan iman dulu. Kemudian setelah tauhid itu melahirkan keikhlasan, maka fondasi yang kedua yaitu adalah mutaba'atu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua amal soleh itu harus berlandaskan kepada apa yang menjadi contoh dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan jangan kamu terpecah belah, wala tafarraqud fiddin, wala takhlu fidinikum. Jangan kamu itu ya takhlun apa? Gulul. Ya. Gulul itu apa? Yaitu berlebih-lebihan. Jadi dalam mubalaghah, yaitu berlebih-lebihan dalam beragama. Wa iyyakum wal ghuluwa fiddin. Jangan sampai kalau kamu beragama itu terlalu berlebih-lebihan. Akhirnya apa? Membuat orang itu menjadi ya terbebani. La yukallifullahu nafsan ila wus'aha. Bahwa Allah itu kemudian membebani seseorang itu sesuai dengan kemampuannya. Wattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah antum, tapi sesuai dengan kapasitas antum. Jadi kalau kita bertakwa, ya sesuai dengan kekuatan kita. Kalau dipaksakan, ya boleh saja, tapi nanti antum akan menjadi tidak seimbang. Ya, karena itu ikhwani fillah, kalau seseorang itu kemudian mutaba'ah kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, maka kita nanti akan bisa mendapatkan ya wa aqimul wasna bil qisti. Maka kita bisa memasang ya ketawazunan, keseimbangan wal qisti, yaitu keadilan. Karena kalau seseorang itu kemudian tidak seimbang, ya maka dia kemudian berat sebelah, boleh jadi amalannya akan menjadi timpang. Kita menghadapi perseteruan antara Iran dengan Amerika dan Israel. Dua-duanya tidak ada pilihan kan? Karena kalau Iran itu adalah Syiah Rafidhah, di mana dia juga memusuhi ya kaum muslimin yang ada di Lebanon, yang ada di Suriah, yang ada di Yaman, ya itu kemudian orang Sunninya pun juga ditindas di sana. Tapi satu sisi Israel dengan Amerika itu juga berbuat sewenang-wenang dengan ya kaum muslimin juga. Karena itu ketika kemudian mereka bertempur seperti sekarang ini, ya kemudian ya, kita parameternya harus jelas. Apa parameternya? Palestina. Karena Rasulullah pernah berdoa, Allahumma barik lana bisamina. Allahumma barik lana bisamina. Allahumma barik lana bisamina wa yamanina. Ya Allah berikan barokah pada Sam kami. Dan kemudian berikan barokah kepada Yaman kami. Itu diulangi Rasulullah 3 kali. Wa fi najdina ya Rasulullah, tapi bagaimana najd kami ya Rasulullah? Najd itu apa? Yaitu adalah ya tanah Arab. Ya, maka ditanyakan, ya tanah Arab terus bagaimana nasibnya? Wong kami ini semuanya bangsa Arab. Kok yang barik lana itu kok cuma Samina dan Yamanina. Jadi negeri Sam dan negeri Yaman. Kenapa kok bukan Najd kami? Yaitu adalah negeri Jazirah Arab itu sendiri.
Maka Rasulullah mengatakan hunnaka zalazil. Karena di sana akan timbul yang namanya zalazil, yaitu goncangan. Wa fitan, kemudian muncul yang namanya fitnah. Karena itu wabiha yatsla'u kornus syaiton. Maka akan muncul, ya di Najd itu adalah tanduk setan. Wanifillah, ya kornus sayatin atau tanduknya setan itu akan muncul di situ. Karena itu yang menjadi parameter yaitu adalah Sam, kemudian baru Yaman. Sam itu yang kemudian yang tetap berpegang teguh pada Quran, ya zahirina alal haq, senantiasa berjuang, yaitu ya Palestina. Apalagi kalau jenengan ya mendengar hadis yang kemarin ya. Inna hada awal amri nubuwah. Awal dari semua urusan itu adalah nubuwah, yaitu adalah kenabian. Sumatakunu khilafah rasidah. Kemudian muncul yang namanya khalifah ala minhaji nubuwah, yaitu zaman sahabat ya dari Abu Bakar ya sampai ya Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Al khilafatu ala minhaji nubuwah salasuna sana. Maka khilafah di atas minhaj Nabawi itu ada 30 tahun. Kalau dihitung ya antara Abu Bakar, ya Umar, Utsman dan Ali itu 28. Yang 2 tahunnya itu ada yang mengatakan ya Hasan ya bin Abi Thalib, tapi ada juga yang berpendapat yaitu adalah Umar bin Abdul Aziz. Dua-duanya 2 tahun. Karena itu kalau itu digenapkan menjadi 30 tahun. Jadi manhaj ala minhajin nubuwah itu 30 tahun. Summa yakunu mulkan adudan. Kemudian muncul yang namanya mulkan adudan, yaitu adalah penguasa yang menggigit. Summa yakunu mulkan jabarian. Kemudian akan muncul yang namanya jabriyatan koswatan, yaitu adalah penguasa yang otoriter. Yaitu penguasa yang tidak berhukum ya kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka itu keras ya kepada manusia, menyelisih ya Allah dan Rasulnya. Yang jelas ini adalah masa-masa di mana selepas penjajahan. Baru kemudian sumayakunu ya ar-ribat. Kemudian muncullah yang namanya ribat. Berjaga-jaga untuk menjaga tanah air kaum muslimin. Wa afdalu jihadakum ribat. Seafdol-afdolnya jihad bagi antum yaitu ribat. Mempertahankan ya, tanah air itu dengan cara bagaimana supaya kemudian kaum muslimin itu akidahnya tidak rusak. Ya, karena tugas yang paling utama adalah ar-ribat. Dan ribat itu perlu kesabaran yang berlipat ganda. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabbitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Jadi tuflihun falah ini hanya bisa dibentuk dengan sabar dan kemudian kita melipat gandakan kesabaran kita dengan ribat. Tapi ribat itu tidak akan bisa terpenuhi kalau tidak ada takwa. Karena itu kenapa? Kalau kita berpuasa, takwa kita parameternya apa? Takwa yang mampu kemudian menjadi benteng bagi kaum muslimin. Bukan puasa, berkui, terus kemudian korupsi lagi. Ya, ya poso, ya tapi ternyata kemudian ya melakukan kemaksiatan lagi. Baru puasa, ya kemudian dia nulayani apa yang menjadi perintah Allah dan Rasulnya. Kalau kemudian puasanya seperti itu, ruba min so'imin. Laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan pahala puasa kecuali hanya ju' wal atas, kecuali hanya lapar dan dahaga. Karena itu ikhwani fillah, inilah yang kemudian ketika kemudian kita itu merujuk pada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, wa afdalu ribatakum, dan sebaik-baiknya ribat antum itu di mana? Al-Asqalan, yaitu di Asqalan. Asqalan itu mana? Di Palestina. Karena itu parameter kita itu Palestina. Jadi kalau kemudian ada ya yang berkaitan dengan antara Iran dan Amerika CS-nya, itu yang membela ya Palestina mana? Yaitu sementara ya yang menjadi doa kita supaya kemudian Allah memenangkan rakyat Palestina. Entah nanti ya caranya itu dengan menggunakan cara bagaimana. Yang pasti kemudian ya kezaliman Amerika dan Israel itu dihentikan oleh Iran. Kalau mereka saling menzalimi, ya itulah yang merupakan skenario dari Allah Subhanahu wa taala. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makir. Karena kalau mereka membuat makar, maka sungguh Allah itu maha pembuat makar.
Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Maka orang yang bertakwa dan beriman itu pasti diberikan kebijaksanaan atau hikmah. Kalau mereka itu kemudian tidak berhikmah, itu jalannya ngawur. Ngawur itu dalam bahasa Arabnya namanya tahawur. Meh podo ya. Ngawur bahasa Indonesia dengan bahasa Arab ini meh podo. Tahawur itu artinya apa? Ngawur itu kita. Ngawur itu apa? Yang penting semangat tok. Ketika kemudian mereka menegakkan sesuatu tanpa dengan dasarnya bil ilmi, mutaba'atul Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ujung-ujungnya apa? Inzilak ala thariqid dakwah. Inzilak itu apa? Terpleset dari jalan dakwah. Mungkin karena ekstremisme, mungkin karena kebodohan atau juhala, mungkin karena jubana. Jubana itu apa? Pengecut. Atau ada murujulah, tidak ada sifat kesatria. Ya. Artinya apa? Enggak mau menanggung resiko. Tunggang gelanggang colong. Artinya apa? Buang tilas. Ya, buang tilasnya apa? Melayu dari dakwah. Ya firu minaz zahwi. Ya, sedangkan kalau kita menghadapi ya tantangan dari luar, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi atang fasbutu. Wahai orang yang beriman, kalau antum itu menghadapi tantangan yang hebat ya pada masa fitnah, baik itu berupa apapun dari pasukan sampai fitnah yang berkaitan dengan ya yang sangat merusak sekali, maka antum harus fasbutu, mempunyai sifat sabat. Sabat apa? Sabat ala thariqid dakwah. Sabat di dalam ya kita itu menempuh jalan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala, menyeru kepada manusia. Wadkurullaha, senantiasa berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tuflihun. Lagi-lagi kita akan mendapatkan kemenangan. Dasarnya apa? Wa atiullaha wa rasulahu. Maka kita harus taat pada Allah dan Rasulnya. Wala tanaza'u, jangan berselisih. Watafsalu, kalau kemudian antum bentrok, cerah, ya watat habari hukum, maka seluruh kewibawaan kaum muslimin itu akan hilang. Kalau apa? Kalau mereka itu saling ya bentrok atau kemudian saling menyelisihi satu dengan yang lain. Dalam hadis Rasulullah ya menerangkan ma tahkum ma anzalallah wa takhayyaru ma anzalallahi illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Wa atahkum a'imatahum, apabila sebagian daripada ulamanya tidak berhukum pada apa yang ya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, maka Allah akan menjadikan kaum tadi yaitu apa? Wa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Pasti mereka itu akan bentrok satu dengan yang lain. Karena itu ikhwan fillah, kalau kita mutaba'ah kepada Kanjeng Nabi, itu bukan mutaba'ah berkaitan dengan siwak saja, bukan mutaba'ah yang berkaitan dengan darah haidah atau kemudian berkaitan dengan cara toharoh atau bagaimana cara sholat, bukan itu mutaba'ah. Mutaba'ah itu apa? Ya udkhulu fisilmi. Kalau kita kemudian masuk dalam Islam keseluruhan, pasti kita nanti akan terhindar yang namanya apa? Wala tatabi'u khutuwati syaiton. Artinya apa akhirnya? Kenapa? Kalau kemudian kita masuk ke dalam Islam secara kapah, pasti kita nanti tidak akan menuju pada langkah-langkah setan. Karena langkah-langkah setan itu adalah sangat halus sekali. Inna syaitona ya'isu ayya'budahu fi jaziratil Arab. Sungguh setan itu telah putus asa disembah di Jaziratul Arab. Mata, Lata, Uzza, Suwak, Wud, kemudian Yahud, Ya'uq, Nasr, ya, kemudian juga ya apa Hubal dan sebagainya. Semua berhala itu yang mengandung ya jin yang kemudian mereka itu minta disembah. Setan tadi itu kemudian menjadi berhalanya kaum Quraisy dan kaum Arab pada umumnya. Tapi mereka sekarang ayak budahu. Mereka ya'isu ayak budahu fi jaziratil Arab. Mereka sudah putus asa disembah di tanah Arab. Walakin tahris bainahum. Tapi mereka masih punya satu senjata pamungkas. Apa senjata pamungkas mereka? Tahris bainahum. Mereka itu akan memecah belah kaum muslim. Karena itu ikhwan fillah, boleh kita berdakwah dengan menggunakan akidah yang kokoh, tapi kemudian kita harus mempunyai tazkiyatun nufus. Supaya apa? Hati kita menjadi halus. Kalau kemudian kita hanya berdakwah dengan menggunakan fikih saja, itu akan menjadi kaku. Kalau kaku berarti apa? Kita tidak mendapatkan hikmah.
Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan kasiran. Kalau kita diberikan hikmah, pasti kita akan diberikan ya oleh Allah itu khairan kasiran, yaitu kebaikan yang sangat banyak. Tapi sebagian dari kaum muslimin itu kemudian ketika ya begegek mutawaton, oh yang begegek mutawaton, yaitu ya sing penting pokoknya ini kan gitu ya. Kalau sing penting pokoknya ini, maka ujung-ujungnya apa? Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fadon ghalidal qalb fadon ghalidal qalb ya beguguk mutawatan. Tidak mau kemudian diberikan masukan apapun, sing penting ini. Akhirnya apa? Lang fadu min khaulik, melayu kabeh menungso itu akan menjauh dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ketika ada pendekatan dakwah, banyak sekali kaum muslimin yang mendapatkan ya banyak hikmah itu ketika mereka berdakwah. Umar ketika berdakwah itu harus ngaplok dulu kepada adiknya, adik iparnya. Karena apa? Membaca Toha. Umar yang sudah emosi ya karena dianggap menghina agama nenek moyangnya, ketika ya Fatimah Ibnul Khattab itu bintil Khattab itu kemudian berusaha untuk mencegah ya, dan saudara iparnya Zaid itu kemudian digampar semua oleh Umar. Tapi dengan gamparan itu akhirnya kemudian ketika melihat ada darah, maka Umar itu kemudian introspeksi pada dirinya, mengendapkan emosinya. Kemudian dia bertanya pada Fatimah, adiknya, ya, apa yang kamu baca? Apa yang kamu baca? Maka Fatimah kemudian tidak, kemudian langsung dia itu ngengkel. Tapi apa? Langsung membaca surat Toha. Toha, ma anzalna alaikal Qur'ana litasqa. Sungguh Quran diturunkan bukan untuk mempersulit manusia, tapi untuk mempermudah. Hanya ayat pertama dari surat Toha saja, ayat 1 dan 2, itu sudah membuat Umar bin Khattab menjadi luluh. Karena apa? Ada kesempatan untuk mendengarkan. Tapi kan imbalannya apa? Digablok dulu. Ada darah dulu. Ada pengorbanan dulu. Ada sacrifice dulu. Ada rasa mengalah dulu. Tapi kalau orang itu tidak mau mengalah, ya patok bangkrong, sing penting aku sing bener, ya iki ya, sing tak lakoni, langsung hantam kromo, kira-kira antum nanti orang yang mau kita dakwai, melayu apa malah kemudian layu? Melayu atau layu? Layu sebelum berkembang. Karena apa? Yaitu tadi, ya kebanyakan dari kaum muslimin itu akidahnya sudah benar, ibadahnya sudah sahih, tapi ketika berdakwah itu kemudian tidak menggunakan hikmah atau kebijaksanaan. Ujung-ujungnya apa? Kebaikannya akan menjauh akhirnya. Ya karena itu wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Barang siapa yang diberikan kebijaksanaan pasti diberikan kebaikan yang sangat banyak. Pertama tadi ada akidah yang kuat melahirkan keikhlasan, sedangkan kalau mutaba'ah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam melahirkan yang namanya apa? Quwwatul jamaah, yaitu kekuatan dalam berjamaah. Baru kemudian akidah yang kuat, jamaah yang kokoh itu dipelihara dengan apa? Taqwa Allah. Fondasi yang ketiga yaitu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fondasi pertama tadi apa? Akidah yang kuat kan? Ya, tauhid yang kokoh melahirkan ya ikhlasu ya fil amali soleh. Maka dia ikhlas dalam beramal soleh. Tapi ini harus dirajut amal soleh itu dengan apa? Amal jama'i. Amal jama'i menimbulkan apa? Kekuatan dalam jamaah. Ruhnya adalah ruh amal jama'i. Ruh daripada jamaah. Ruh daripada ahlus sunnah wal jamaah. Ruh dari mana kemudian kita al-ittihadul ummah. Ruh daripada ya jam'u kalimatal Islam, yaitu jam'u kalimatal Islam, mereka bersatu di dalam satu bendera yaitu Islam. Baru kalau kemudian mereka sudah masuk pada fase itu, memeliharanya bagaimana maintenance-nya, yaitu dengan takwa Allah, yaitu takwa kepada Allah. Sebagai apa? Bahan bakar untuk memberi energi supaya mereka tetap bersatu, supaya mereka tetap kokoh di dalam keimanan, yaitu dengan takwa Allah. Karena apa? Takwa Allah itu melahirkan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala namanya apa? Muraqabatullah. Yaitu adalah merasa diawasi oleh Allah. Ingat ya, Thoriq ila taqwa itu ada 5. Thoriq ila taqwa, jalan menuju takwa itu ada 5. Yang pertama apa? Musyahadah. Yaitu menyaksikan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa min ayatihi
an khalaqalakum min anfusikum azwajan dan seterusnya, surah Rum, atau sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim, surat Al-Fusilat yang terakhir, hampir semua itu yang menghasung kita untuk melihat ayat-ayat Allah, baik di alam semesta maupun dalam diri kita sendiri, musyahadah. Baru kemudian torik ila taqwa yang kedua, yaitu adalah ya kalau sudah musyahadah, yaitu adalah mu'ahadah. Mu'ahadah itu apa? Berjanji ya kepada diri sendiri yang diimplementasikan dengan apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah di dalam tasyahud kita. Artinya apa? Kita kemudian bersaksi bahwa Allah itu adalah Tuhan yang harus kita sembah, sedangkan Rasulullah menjadi panutan kita. Diingatkan terus-menerus kita di dalam tasyahud tadi. Baru setelah mu'ahadah, ya kita kemudian berjanji, bagaimana kita mengulangi janji kita ketika di alam arwah. Di alam arwah kan kita sudah dijanji oleh Allah. Alastu birabbikum, bukankah aku itu adalah Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Sungguh ya, kita semua ya, kemarin itu sudah berjanji pada Allah Subhanahu wa taala, qalu syahidna. Kami menyaksikan ya Allah bahwa kami itu adalah bersahadat bahwa jenengan adalah ya Khalik atau yang menciptakan kami. Sehingga mereka semuanya harusnya menyembah pada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau mereka sudah musyahadah, mu'ahadah, kemudian apa? Muraqabah. Muraqabah. Muraqabah itu apa? Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jalannya takwa tadi ada musyahadah, mu'ahadah, kemudian muraqabah. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah itu lebih dekat daripada urat leher kita. Kalau kita kemudian diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya apa? Tidak ada satupun amalan baik itu yang khatirat fi qalbik, yaitu yang ya khatirat itu lintasan di dalam hati antum semua, ataupun yang baru kemudian kita ya keluarkan tapi tidak jadi, yang kita amalkan, yang kita sembunyi-sembunyi dalam beramal, semuanya akan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alimum bidatis sudur. Allah itu mengetahui apa yang tersirat di dalam hati kita. Karena itu ikhwani fillah, kalau seorang itu kemudian muraqabatullah, ya qurbun ilallah, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika ada waskat di dalam jiwanya, pasti kemudian mindsetnya itu pasti akan lurus. Karena apa? Takut nanti akan diazab oleh Allah. Karena takwa itu apa? Kalau menurut Habib bin Talq, jadi Habib bin Talq, salah seorang sahabat, itu mendefinisikan yang dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yaitu adalah takwa itu adalah anta'atillah ala nurin minallahi yarjuna mirahmatillah. Yang disebut dengan takwa itu adalah ya antakmala, melakukan sesuatu min ta'atillah, dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala nurin minallah, berdasarkan nur. Nur itu apa? Yaitu Al-Qur'an, petunjuknya. Minallah, yang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Yarjuna rahmatullah. Karena mereka itu mengharapkan yaitu rahmat dari Allah. Wa tarku, kemudian meninggalkan apa yang menjadi an maksiatillah. Mereka meninggalkan apa-apa yang menjadi maksiat pada Allah. Ala nurin minallah, berdasarkan nur ya dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an. Karena apa? Khifatan min iqabillah. Karena mereka itu takut ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi antara rojak dan khauf itu merupakan ya dua atau duo yang akan membuat takwa kita itu menjadi seimbang. Rojak wal khauf. Sebenarnya materi ini adalah ringkasan materi kita ya dari Ramadan ini sampai Ramadan ya yang sekarang. Ramadan yang lalu ya dengan Ramadan sekarang. Ini kalau kemudian kita simpulkan ya dua pondasi tadi ya. Maka kalau orang itu bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, ya setelah muraqabatullah, musyahadah, mu'ahadah, muraqabatullah, kemudian yang keempat apa? Mujahadah. Mujahadah. Mujahadah itu apa? Ya, yang paling dahsyat adalah mujahadatun nafs. Yaitu mujahadah kepada jiwa kita. Dalam surah Al-Ankabut 69, waladina jahadu fina lanahdiyanahum subulana.
Barang siapa yang bermujahadah sungguh-sungguh ya dengan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diberikan jalan bagi setiap kendala, baik kendala ya akobat an-nufus, kendala jiwa, akobat al-ukul, yaitu adalah ya kendala pikiran, atau ya akobat ya fil qalb, yaitu adalah kendala dalam hati, atau akobat fil jasad, atau kemudian ya kendala dalam jasad, maka semuanya akan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jasad yang lemah itu akan mereka menjadi ya jasadun ghairu musabbirin, yaitu adalah jasad yang tanpa mempunyai rasa kesabaran. Kalau antum kan dilatih puasa, jasad antum supaya apa? Sabar kan menghadapi lapar, menghadapi dahaga, menghadapi ya, gangguan daripada nafsu seksual. Kemudian berusaha untuk kemudian sabar badan kita itu menghadapi lemes, lemah, lesu, letih, ngantuk, ya, dan sebagainya. Dan semuanya ketika kita bermujahadah, ya, artinya apa? Jasad kita terlatih, ma'asyiral muslimin, menjadi apa? Yaitu yang ya siap suratul istijabah, siap ya untuk menerima perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kalau kemudian mujahadah, maka jiwa itu bukan menjadi jiwa yang ya, loyo. Karena jiwa yang loyo ujung-ujungnya apa? Jumudul ruh, jumud ya, berkaitan dengan ruh. Jumud itu apa? Mandek, stagnan daripada ruh kita karena apa? Maksiat yang kita lakukan. Jadi Kristen kan membaca ya ayuhan nas kulu min thayyiban. Wahai manusia, makanlah makanan yang baik, halalan thayyiban. Ujungnya apa? Wala tatabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Kan sama ya, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu bisilmi kafah. Wala tatabi'u khutuwati syaitan. Jadi langkah-langkah setan itu berkaitan dengan apa? Apa yang kita makan. Dan yang kedua apa? Kalau kita kemudian menyelisih Allah dengan masuk Islam, dengan satu dimasukkan, yang satu kemudian ditolak. Apa tu'minuna bi ba'dil kitab wa ta'furuna bi ba'd? Apakah kamu beriman pada satu ayat dari Al-Quran, kemudian kamu ingkar kepada ayat yang lain? Wa may yaf'alu dzalika ila khisyun fil hayatid dunya. Kalau jenengan melakukan yang demikian, beriman pada satu ayat kemudian kafir kepada ayat yang lain, sungguh kita nanti akan mendapatkan kehinaan hidup di dunia. Dan pada hari kiamat kita akan disorongkan oleh malaikat kepada azab yang sangat pedih sekali. Ya, karena itu ikhwanifillah, udkhulu fi silmil kafah itu menutup langkah-langkah setan. Karena langkah-langkah setan itu begitu rapi sekali. Dari membuat ya musyrik, membuat kufur, membuat orang itu menjadi bid'ah, membuat orang itu menjadi ya, melakukan shaghair, dosa-dosa kecil, melakukan ya kabair, dosa besar, dan melakukan mubahat, yaitu sesuatu yang mubah. Baru kemudian mereka itu dalam hal afdoliyat, maka manusia itu dipilih supaya mereka ya, melakukan amalan yang lebih rendah daripada yang lebih afdol. Ujung-ujungnya apa? Mereka kemudian melalaikan ya perintah Allah itu dengan step by step. Dari musyrik, kafir, bid'ah, sampai kemudian ya shaghair, sampai kabair, sampai mubahat, sampai kemudian mereka itu lupa ya dengan ini haram atau halal. Karena itu ya'ti zamanun 'alan nas, ya'ti 'alan nasi zamanun, sungguh akan datang pada manusia. La ubali ma akhadal mal, di mana mereka sudah tidak peduli di mana mereka mendapatkan ya, mendapatkan harta. Ambil haram, ambil halal. Apakah hartanya dari halal atau dari haram? Berapa banyak orang yang kemudian hasil korupsi tak resi dengan apa? Bangun masjid. Kira-kira ditolak apa enggak? Ya, semua amalan dari lisun itu adalah pencuri ya. Ada diartikan lesing loh ya. Antara lisun artinya ya, yang mencuri atau syarik ya. Tapi kalau orang itu ya kemudian ya dia itu korupsi kemudian diinfakkan untuk ya naik haji atau untuk sedekah atau untuk membangun masjid, itu sia-sia saja. Seperti membangun fata morgannya. Sehingga kalau mereka itu wabilung fatol, maka ketika mereka ditiup dengan angin yang sangat dahsyat sekali, seperti
ya tanah yang ada di batu licin. Begitu ditiup angin, habis hilang semua tanah tadi. Karena itu ikhwanillah, mujahadah itu penting sekali. Kemudian yang terakhir, yang kelima apa? Mu'aqobah. Mu'aqobah itu apa? Menghukum diri sendiri. Jadi torik ila takwa, jalan menuju takwa itu ada 5 tadi. Ya, mu'aqobah itu apa? Yaitu kalau seseorang itu kemudian bersalah, dia kemudian ya menghukum dirinya dengan ya macam-macam. Mungkin ada yang puasa, mungkin ada yang berzikir, mungkin ada yang baca Quran sekian halaman, mungkin ada juga yang menginfakkan sesuatu yang paling berharga, kayak Abu Talhah ya. Ketika dia itu dolan di kebunnya, maka dia melihat ya, sangat kagum pada kebunnya. Sehingga akhirnya dia terlalai untuk sholat asar. Ketika dia lalai tadi, langsung dia semonto pada Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, aku infakkan ya, kebun ini kepada kaum muslimin. Coba, sesuatu yang paling dicintai kemudian diinfakkan. Karena apa? Gara-gara ya, kita terskip ya sholat asar. Ini awal dhewe bolak-balik disekap, skip. Ya. Sudah sama sekali ya. Diskip artinya ya keutamaan sholat jamaah lah ya. Bukan tidak sholat. Kebanyakan dari kaum muslim malah ora sholat. Itu terskip dari sholat jamaah saja, tidak membersamai Rasulullah dengan takbiratul ihram, ya dia sudah kemudian mengikop ya atau ukubah ya kepada dirinya sendiri. Jadi para sahabat sudah terbiasa untuk ya mu'aqabah, yaitu mengikop diri mereka sendiri. Sehingga akhirnya apa? Ibadah mereka itu disiplin. Sehingga ya disiplin itu pun ternyata harus menghadapi fitnah. Setelah Umar wafat, maka sahabat itu terpecah menjadi ya, beberapa golongan. Sampai ada perang Jamal antara Ali dengan Ibunda Aisyah. Ada ya perang ya, Siffin antara Ali dengan Muawiyah. Bahkan kemudian ya, terjadi peperangan selanjutnya. Fitnah yang terus-menerus dari kaum muslimin yang itu diberitahukan ya, oleh Kanjeng Nabi bahwa fitnah itu ada pintunya. Dan pintu fitnah itu akan terus terbuka sampai hari kiamat ketika meninggalnya Al-Faruq. Tahu antum siapa Al-Faruq? Itu Umar bin Khattab. Jadi kalau beliau meninggal, maka kemudian yang terjadi fitnah itu akan terus kal maujil bahr, seperti gelombang lautan. Seperti gelombang lautan itu bukan kemudian fitnah berkaitan dengan bom nuklir, bukan. Bukan berkaitan dengan penjajahan, bukan. Bukan yang berkaitan ya dengan musuh yang sangat kuat, dengan bala tentara yang hebat, bukan. Atau kemudian mereka yang punya peradaban tinggi dan kemudian membuat kaum muslimin silo kepada kemewahan, bukan. Tapi fitnahnya apa? Berkaitan dengan hati. Ayu qalbin, siapapun hati. Usriba al-fitan, apabila menyerap fitnah, ya, nukita akan diberikan oleh Allah, yaitu adalah nuktatul aswad, yaitu adalah bintik hitam. Ya, maka di situ apa yang dikatakan Rasulullah, yaitu fitnah yang bergelombang seperti lautan, diingatkan apa? Rusaknya hati. Karena apa? Tidak kuat menghadapi fitnah. Fitnah apapun itu. Fitnatur rajuli bi amwalihi wa auladihi wa bi ahlihi wa bi jarihi. Fitnah seorang rajul itu ya dari keluarganya, dari istrinya, dari tetangganya, ya, dari keluarganya. Ini yang paling basic. Itu kalau kemudian membuat hati itu kemudian menjadi rusak karena menyerap fitnah, maka boleh jadi ya Rasulullah menggambarkan itu ya hatinya apa? Murbadan. Murbadan itu apa? Hati yang beku. Kalkhuzi mujahiyan, seperti cangkir yang terbalik. La ya'rifu ma'rufan, ya, dia tidak mengetahui yang ma'ruf, wala yungkiru mungkaron, dan dia tidak kemudian mengingkari yang mungkar. Wa usribuhul hawa, sifatnya itu apa? Menyerap hawa nafsu. Jadi ikhwanifillah, kalau orang itu kemudian menyerap hawa nafsu, maka kalau ya itu kemudian mau korupsi, ya korupsi saja. Kalau korupsi itu mungkin ya hanya ngutil saja, ya, itu uangnya sedikit lagi. Tapi kalau ngutil sampai 300 triliun misalnya,
Itu kan ya menunjukkan ya sesuatu yang mempunyai dampak yang luar biasa. Yang 300 ya triliun itu bukan uang yang harusnya menjadi haknya. Dan itu menjadi hak orang-orang yang likai la taksau, ya, likai la yakunu dulatan bainal aghniya'i minkum. Jadi Islam itu yang memutus rantai supaya harta itu tidak ngelompok hanya pada satu dua orang saja, tapi ditasarufkan sehingga akan memberikan dampak rahmatan lil alam. Tapi hanya yang ngelompok pada satu dua orang saja, ujung-ujungnya apa? Kesenjangan itu sangat lebar. Kalau kesenjangan sangat lebar, boleh jadi tidak akan bisa mereka itu menahan gempuran daripada kefakiran. Kadal fakru ayakunal kufro. Kadang-kadang kefakiran itu mendekatkan kepada kekufuran. Tugas kita ribat tadi menghalangi supaya manusia tidak kufur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itu ikhwanifillah, kalau orang itu takwa Allah, maka dia memelihara pondasi yang ke-1 dan kedua tadi. Takwa Allah itu melahirkan yang namanya muraqabatullah. Dan muraqabatullah itu adalah tarik ila takwa, salah satu. Dan kalau kemudian sudah terpelihara seperti itu, untuk mentalnya bagaimana? Dengan ibadah. Ibadah yang meningkatkan ketakwaan apa? Ya salah satunya adalah puasa. Ya ayuhan nasu hudu rabbakumul ladzi khalaqakum waladina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi wadifatul insan, wadifah atau tugas daripada manusia, yaitu adalah al-ubudiyatillahi wahdah. Yaitu hanya beribadah pada Allah yang satu. Dan ibadah itu harus melahirkan ya, ketakwaan. Ketakwaan itu memelihara apa? Ruh manusia itu ya, tetap berilmu untuk tetap berjamaah, bersatu. Ya, kalau mereka tetap bersatu, maka mereka itu ya akan mudah memelihara apa akidah yang pertama tadi, yaitu adalah ifradullah bil ibadah. Karena itu salah satu ya mindset daripada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Belum ya ini? Ya. Masih jauh ya. Jadi mindset ya daripada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ya, itu yang pertama apa? Ta'aruf. Kaum muslimin itu harus saling mengenal. Yang kedua, ijtima. Tapi bukan ijtimanya jamaah tabligh ya ini. Kan di Jawa tidak ada yang namanya ijtima kan. Ya, kalau ijtima ya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari apa? Membentuk masyarakat muslim. Kemudian apa? Ittihad. Ittihad itu apa? Harus bersatu. Jadi kalau kita melihat di sini pola pikir beliau itu untuk ta'aruf, saling mengenal, ya. Kemudian ya ijtima, kemudian membentuk komunitas muslim, kemudian setelah itu mereka ittihad dan bersatu. Ini adalah merupakan salah satu seruan beliau supaya kaum muslimin itu tidak terpecah belah. Kitabus Syari, karangan beliau, dari yang pertama itu judulnya Qanun Asasi Linadliyah. Qanun Asasi Linadliyah. Beliau itu kemudian menyitir hadis ini. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha binawajid. Atasmu sunnah Rasul dan sunnah para khulafa'ur rasyidin addu 'alaiha binawajid. Maka gigitlah erat-erat dengan gigi gerahammu. Ikhwan fillah, kalau kita melihat ini kan hadis yang sering dibawakan oleh saudara kita di Salafi kan. Ketika mereka itu berusaha untuk menyatukan umat, supaya mereka itu kemudian ya senantiasa beramal dengan sunnah sesuai dengan salafun soleh, maka mereka itu menggunakan hadis ini. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ketika beliau itu ya dalam muqaddimahnya beliau itu menyitir hadis ini untuk yang pertama kali. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid. Ini menunjukkan bahwa beliau mempunyai ya, care ya, atau peduli perhatian berkaitan dengan apa? Yaitu dengan persatuan dan kesatuan. Demikian juga kalau kita melihat ya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau itu dalam 7 filsafat ya daripada Muhammadiyah, maka beliau itu ya jangan sampai ya kita itu kemudian terikut dengan tradisi yang hanya melok-melok tok saja. Tapi kita harus berusaha untuk menjadi orang yang kritis dengan memadukan antara ilmu dan amal. Dan kalau sudah punya ilmu dan amal, harus rela berkorban.
Dalam rangka apa? Supaya mereka itu bisa bersatu untuk kemudian menggelontorkan yang namanya amal persyarikatan. Sama seruannya, yaitu setelah mereka berilmu dan beramal, ujung-ujungnya apa? Harus bersatu. Tapi kalau kita sudah melihat, ya, kaum muslimin kalau sudah hidup di dalam masyarakat, untuk kemudian saling tasamuh saja itu sangat sulit. Kenapa? Karena ada kepentingan yang masuk. Kepentingannya apa? Bisa bersifat politis, bisa bersifat pragmatis, bisa bersifat ya elitis, ya pragmatis, elitis dan politis. Ya. Ini sering kemudian buat manusia itu mempunyai namanya hidden agenda, yaitu adalah agenda tersembunyi. Kalau agenda tersembunyi itu dibungkus dengan 3 dosa yang mematikan, ya maka akan berubah menjadi bencana. Ummahatul khotoya, ya ummahatul khotoya, babonane dosa ini ada 3. Pertama apa? Khirsun, yaitu serakah. Kedua adalah kibrun, yaitu sombong. Yang ketiga hasadun, yaitu hasad. Sifat ini adalah ya hadihi muwasafatul qatilah. Ini merupakan sifat-sifat yang mematikan. Karena apa? Ini punya dosa punyanya iblis semua. Iblis itu sombong, serakah pengen ngangkangi surga dewe, dan kemudian dia itu kemudian hasad. Hasad itu menimbulkan yang namanya apa? Makar. Makar itu apa? Tipu daya yang membuat manusia itu akan menjadi hancur gara-gara apa? Ya mereka mengikuti ambisinya masing-masing. Karena apa? Khirsun tadi. Jadi akibatnya kalau hidden agenda, baik agenda elitis, agenda pragmatis, maupun agenda politis, kalau kemudian sudah masuk di dalam relung amal jama'i atau amal asasi manusia, ujung-ujungnya apa? Mesti terjadi bencana. Dan itulah yang kemudian dikatakan oleh Rasulullah, ya waqtasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Jadi supaya kita tidak terpecah belah harus i'tisam billah. Kalau kita melihat dari Ibnu Katsir saja, i'tisam billah, bihablillah, hablullah atau tali Allah itu apa? Quran. Karena itu kalau kemudian pentingnya Quran dalam bulan Ramadan apa? Sahru Ramadan alladzi unzila bihil Quran. Hudan linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Supaya kita mendapatkan hudan, supaya kita mendapatkan hidayah, supaya kita mendapatkan furqan, maka kita harus kemudian ya ta'allum bil Quran, tazakkur bil Quran, tadabbur bil Quran, wal amalu bil Quran, wadda'a ya ilaihi bil Quran. Jadi kalau kita kemudian semuanya dengan menggunakan Quran, fa insya Allah ya. Wa idza qala shadaqa. Kalau antum berkata mesti benar kalau berdakwah dengan Quran. Wa idza amila ujira. Kalau antum beramal mesti diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza hakama, apabila antum berhukum adila, pasti akan adil. Wa idza da'a ilaihi, apabila antum berdakwah dengan Quran, ya, maka ya yahdi ila siratal mustaqim. Pasti antum akan diberikan jalan yang lurus untuk menuju kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ikhwan fillah, inilah yang menjadi dasar fondasi buat kita untuk menuju pada hidup ya al-insanul al-hakiki, yaitu manusia yang paling hakiki, yaitu bagaimana manusia itu tidak terlepas tauhidnya, tidak terpecah belah ya amaliyatnya, kemudian mereka itu senantiasa terjaga dengan takwa Allah. Takwa itu dari kata wikoyah. Wikoyah itu apa? Pencegahan lagi. La tadurul fitan madamatis samawati wal ard. Tidak akan terkena fitnah ya selama ya langit dan bumi itu masih ada. Inilah yang kemudian harus menjadi dawabit ya patokan buat kita untuk senantiasa ya bisa memegangi agama ini dengan benar ya insya Allah ya dengan agama yang sahih, agama yang kuat, agama yang kokoh, maka segala fitnah yang ada di depan mata kita itu pasti akan menjadi nir ing sambikala. Semua akan disisihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena akibatnya tahun 2026 ini waktu yang krusial. Karena 2027 ini merupakan goncangan yang hebat ya karena apa?
mungkin akan jadi kolabnya bangsa Israel. Karena menurut ya perhitungan dari Syekh Ahmad Yasin berkaitan dengan 40 tahunan fase daripada kaum Yahudi yang mereka itu kemudian disesatkan oleh Allah, yatihuna ya bi arba'ina sana, mereka itu yatihuna bil ardi, mereka itu disesatkan di bumi linglung selama 40 tahun. Kenapa 40 tahun? Karena itu adalah masa ganti generasi. Sehingga ganti generasi yang lebih baik lagi. Maka para rahib Yahudi itu punya kepercayaan bahwa tiap 40 tahun itu mungkin kaum Yahudi akan hancur, kemudian dibangkitkan lagi, hancur, dibangkitkan lagi, begitu sampai 40 tahun. Intifadah itu 1987. Maka Syekh Ahmad Yasin itu ya memperkirakan ya bahwa nanti akan terjadi yaitu adalah kolapsnya Bani Israel yaitu setelah 40 tahun yaitu 2027. Sedangkan yang berkaitan dengan kornu syaitan, tanduknya setan, kornun itu bisa berarti dua. Pertama apa? Kornun itu berarti tanduk. Yang kedua, kalau di dalam bahasa Arab, kornun itu berarti apa? 100 tahun. Jadi akibillah, tadi kan ada hadis wabiha yatla'u kornus sayatin. Maka akan muncul di najet, yaitu apa? Tanduknya setan. Atau kornu sayatin, yaitu masa 100 tahun pemerintahan yang lemah. Berdirinya Saudi kira-kira tahun berapa? Sekitar ya 1924, yaitu sejak bertatahnya ya Raja Sultan Abdul Aziz Ibnu Saud. Ini bapaknya ya Raja Salman bin Abdul Aziz As-Saud. Ya, ini 100 tahun itu terakhir kapan? 2029. Jadi 1929 itu dinobatkannya Abdul Aziz Ibnu Saud. Nanti 100 tahun kemudian 2029 itu baru kemudian terjadi goncangan yang hebat, konstelasi geopolitik itu akan berubah. Otomatis apa? Kalau orang Barat mengatakan reset, seluruh dunia direset. Baik ekonomi akan terjadi devaluasi, resesi, ya sosial akan terjadi goncangan sosial yang hebat, agama pun juga begitu. Akan terjadi bentrokan yang luar biasa pada tahun ini. Dan itu alhamdulillah kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, ya, moga-moga kita selamat ya dari perubahan ini. Dan perubahan itu mesti sakit alhamdulillah. Dari sehat menjadi sakit, dari sakit menjadi sehat, dari mati dibangkitkan kembali, semuanya sinyalnya itu ada perubahan dan perubahan itu menimbulkan rasa sakit yang hebat. Ya, no pain, no gain, nggak sakit, nggak dapat untung. Dan itu ketika antum melewati, ya banyak sekali kesulitan. Ini sudah azan belum kan? Kalau antum melihat sekarang ini Pak Muhaimin Iskandar ini kemudian menyerukan WFH, work from home. Work from home itu apa? Kerja di rumah. Karena apa? Terjadi keterbatasan suplai BBM. Ya, kalau kemudian menterinya saja sudah mewarning ya adanya WFA, saya besok juga WFA tapi work from anywhere. Work from anywhere itu ya bekerja ya sewaktu-waktu ya. Karena Pak nanti absennya itu lewat aplikasi ya. Itu sampai seperti itu alhamdulillah. Karena apa? Ya, salah satu filosofisnya untuk kemudian mengurangi efisiensi. Semua anggaran dipotong. Ya, dana liquid money itu kemudian menjadi semakin berkurang. Ya, karena nanti ekonomi lama-lama akan rendet kan. Ya, itu nanti akan menimbulkan perubahan yang luar biasa. Karena itu ikhwan fillah, mohon antum nanti supaya dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendatangkan rezeki ya dari jalan yang tidak terduga. Tetaplah takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Tetaplah antum silaturahim. Tetaplah antum bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Sing rabi ndang rabi. Ya, karena apa? Rabi itu mendatangkan rezeki. Ya, kemudian ya, kalau antum punya anak, pelihara anak itu dengan baik. Ya, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha wala nas'ala rizqan nahnu narzuquk. Dalam ayat itu dikatakan wa'mur ahlaha bis-shalah, suruhlah keluargamu untuk salat.
Wastabir 'alaiha, tetap sabar menghadapi guncangan hidup. Kemudian apa? Wala nas'alu rizqan. Jangan kamu minta rezeki ya kepada siapapun. Nahnu narzukuk. Kalau kamu sholat, aku sendiri yang akan menanggung rezekinya. Jadi apa? Sholat saja, wis antum tidak minta apa-apa, nahnu narzukuk. Itu dalam surat Toha. Kami akan memberikan rezeki. Karena itu ikhwan fillah, kalau kita sudah rezeki itu apa? Dari takwa, dari tawakal, dari silaturahim, dan dari sholat, kemudian dari sodakoh. Sodakoh siri tudfi'ul bala. Banyak sodakoh itu akan kemudian mengangkat bala. Rantai duit bagaimana? Wis sodakoh yang paling ringan, tersenyum. Ya. Imatatul adza anitorik, menyingkirkan ya halangan dari jalan. Ya, atau kemudian ada orang yang jatuh, sambuknya diberikan hanya untuk menolong seperti itu sedekah. Ora iso tasbihun sedekah, takbiru sedekah, tahmidu sedekah, tahlilu sedekah, al-khawqalah sedekah. Hampir semuanya itu sedekah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah moga-moga selamat. Kita berdoa menjelang berbuka ini, moga-moga kita diselamatkan dari Allah, dari api neraka, diberikan kekokohan, ketakwaan pada kita semua, diberikan rahmah, maunah dari Allah, bisa inabah wa taubah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang insya Allah kita mendapatkan najah ya, kemenangan dari Allah di dunia wa dunia pada akhirat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ghfir lana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana wa kafir anna sayyi'atina wa tawaffana mal abrar. Rabbana ghfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shigharan. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Allahumma 'afun karim tuhibbul 'afwa wa'fu anna ya karim. Allahumma ati riqabana wa riqa abaina wa riqaba ummahatina wa riqaba aswajina wa riqaba auladina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana minas salihin, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ja'alhu Indonesia aminatan mutmainnah, badatun thayyibatun warabun ghafur. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan istighfar 3 kali dan doa kafaratul majlis. Wa afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.